البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, Al-Hadisul Hadi wal Khamsun ba'da tis'imi'ah 951. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Man 'ada maridan, barang siapa menjenguk orang sakit, lam yahdur ajaluh, yang mana ajalnya belum hadir, batas waktunya belum habis, waktu kehidupan. Faqala indahu sab'a marrat, kemudian dia berkata di dekat orang itu sebanyak 7 kali, As'alullahal azim, saya mohon kepada Allah yang maha agung, Rabbal arsyil azim, Rabb pemilik penguasa arsy yang besar, yang agung, ayyashfiyak, agar menyembuhkan dirimu. Mengucapkan itu sebanyak 7 kali. Illa afahullah, kecuali Allah akan membebaskan dia, menyelamatkan dia, min zalikal marad, dari sakit tadi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan wa qala al-Hakim hadisun sahih ala syartil Bukhari. Disebutkan dalam catatan kaki oleh Syekhuna Abu Amr, ya dia sahih. Disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan, dan juga disahihkan oleh Syekh Muqbil dalam As-Sahihul Musnad. Di sini Abdul Abbas, Abdullah ibnu Abbas, turjumanul Quran radhiyallahu anhuma, menceritakan satu hadis dari Nabi, hadis yang bagus sekali, dan semua hadis sahih tentunya bagus. Nabi mengatakan man ada maridon. Ini man, ini adalah ismu syarat yufidul umum, siapapun dia, laki-laki atau perempuan, tua atau muda, besar atau kecil, rakyat jelata ataukah bangsawan dan raja, semuanya mendapatkan janji kalau dia mengamalkan hadis ini. Ada maridon, menjenguk orang sakit. Maridon ini nakirah fi siyaqi syarat tufidul umum, terserah sakitnya adalah sakit selsemaga atau sakit batuk, sakit kepala, sakit jantung, sakit paru-paru, atau yang lain-lain, ini umum. Disebutkan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullah di dalam kitab beliau Nailul Autar, telah banyak hadis-hadis yang menunjukkan ta'akkudnya, disyariatkannya menjenguk orang sakit, walaupun ada perselisihan wajib atau mustahab, tapi minimalnya memang apa? Sunnah muakkadah minimalnya. Yang lain mengatakan fardu, tapi bukan fardu ain, dia fardu kifayah. Kalau sudah ada yang menjalankan, maka ini sudah cukup. Yang lain kembali ke hukum asal, yaitu apa? Yaitu sunnah muakkadah, sangat ditekankan, sangat digalakkan. Lam yahdur ajaluh, ini jumlah ini naat sifat dari maridon, orang yang sakit, sebagaimana dijelaskan oleh Syamsul Haq Azim Abadi di dalam Al-Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud. Orang sakit yang sifatnya macam mana? Yang ajalnya belum hadir. Tapi bagaimana kita tahu ajal dia hadir atau belum hadir? Dijelaskan oleh Imam As-Sun'ani rahimahullah di dalam kitab beliau At-Tahbir, yaitu di dalam ilmunya Allah. Kita tidak tahu orang ini ajalnya sudah dekat atau masih jauh. Kewajiban kita atau mustahabnya adalah tetap kita menjenguk dia. Kalau ternyata ajalnya belum hadir, maka kita dengan doa tadi semoga menyebabkan dia segera sembuh. Ajal belum hadir, tapi kalau sakit bertahun-tahun, letih sekali tentunya, sangat letih. Nah, kita mendoakan semoga segera disembuhkan. Kalaupun ajalnya sudah hadir, paling tidak kita sudah datang dengan ke pertemuan terakhir tadi. Boleh jadi besok sudah terlambat. Nah, kita beruntung mendapatkan pahala, menghibur dia, membantu untuk menenteramkan hati dia. Boleh jadi besok tidak lagi berjumpa dan sebagainya. Sebagaimana dijelaskan oleh para pensyarah Al-Muwatta dalam kitab Al-Masalik dan Tanwirul Hawalik dan lain-lain.
menyebutkan di antara hikmah menjenguk orang sakit adalah untuk menenteramkan dia agar dia tidak kesepian, agar dia tidak merasa letih menghadapi penyakit yang menyusahkan ini. Dia tahu bahwasanya saudara-saudara yang lain juga ikut sedih dan ikut susah dan seterusnya. Jadi kalimat ini lam yahdur ajaluh ini tidak menjadi pembatasan untuk kita sebagai orang yang menjenguk, karena kita tidak tahu ini di sisi Allah Ta'ala. Hanya saja ini janji dari Nabi. Kalau memang ajal orang ini belum hadir, kemudian didoakan seperti ini, maka dijamin Allah akan menyembuhkan dia. Faqala indahu, kemudian orang ini berkata di sini berkata macam mana? Dijelaskan oleh Imam As-Sun'ani dalam At-Tahbir, yaitu da'iyanlah, mendoakan untuk dia. Jadi bukan sekedar simbang-simbang ngobrol biasa, tapi memang apa? Kalimat tadi adalah kalimat doa, mendoakan kebaikan untuk orang itu. Jadi walaupun nanti kalimatnya ini kalimat berita, tapi dia mengandungi permohonan kepada Allah Ta'ala, bukan sekedar informasi kepada orang sakit. Sab'a marrat, sebanyak 7 kali. Dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad dan juga Ad-Da'u wad-Dawa. Angka 7 itu memang memiliki nilai yang sangat agung di sisi Allah Ta'ala dan Rasulnya. Banyak sekali Allah dan Rasulnya menyebutkan istilah 7. Ada 7 langit, ada 7 bumi. Demikian pula tatkala Nabi berusaha mengobati diri sendiri dengan meminta didatangkan air dari 7 mata air. Banyak ya pola-pola seperti itu. Bahkan bilangan hari juga 7. Apa rahasianya? Hanya Allah yang tahu rahasianya. Tapi pasti ini hikmahnya sangat besar. Makanya ini menjadi sebab terkabulnya doa. Nabi tidak hanya mengatakan ucapkan 3 kali, tapi 7 kali. Apa isinya? As'alullahal azim. Saya memohon kepada Allah yang maha agung. Ini menunjukkan bahwasanya hanya Allah lah yang menyembuhkan. Jangan minta kesembuhan pada yang lain. Yang lain hanya apa? Mampu mendoakan atau mengobati, tapi yang menyembuhkan adalah Allah. Maka mintanya adalah kepada Allah. Barang siapa minta pada yang lain, maka ini syirik akbar, karena kesembuhan hanya di tangan Allah Ta'ala. Al-Azim, ini sebagai tawassul dengan nama Allah. Walaupun penyakit itu mustaksi, yaitu sangat susah, penyakitnya sangat degil, sangat bandel, diobati dengan berbagai obat tak mampu juga kita melawannya, tapi kita mohon kepada Allah yang maha agung. Tidak ada yang lebih agung dari dia. Penyakit mudah saja untuk dihapuskan. Ini diantara hikmah yang didatangkan adalah nama Al-Azim. Rabbal Arsyil Azim, ini sebagai naat kedua, penguasa arus yang agung. Penyakit gak ada apa-apanya, kecil sangat, tidak ada apa-apanya kalau sudah berhadapan dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Ayyashfiya, agar menyembuhkan dirimu. Ini maf'ul bih kedua. As'alullah, Rabbul Jalala, Allah sebagai maf'ul bih pertama. Ayyashfiya dengan fi'il mudhari setelahnya fi ta'wilil masdar, bermakna apa? Syifa'at. As'alullah syifa'at, saya mohon kepada Allah kesembuhanmu agar menyembuhkan engkau. Dan telah kita lewati dalil-dalil yang menetapkan hanya Allah lah yang menyembuhkan. Maka ini adalah doa yang sangat kuat, lebih kuat daripada sekedar mantra-mantra atau apa-apa, karena ini langsung mintanya kepada zat yang memang di tangannya lah penyakit dan di tangannya lah kesembuhan. Tapi masalahnya kenapa muncul illah? Kita tahu illah ini setelah sebelumnya adalah penafian. Tidaklah begini kecuali begitu. Nah, sebelumnya tidak ada penafian. Bagaimana tahu-tahu muncul illah? Nah, ini dibahas oleh Syamsul Haq Azim Abadi di dalam kitab beliau Al-Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud. Walaupun kalimat sebelumnya tidak ada penafian, tetapi ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, man ada maridon, boleh jadi ini mannya bukan sekedar isim syarat, tetapi istifham, ingkari. Siapakah yang mau begini. Sementara istifham ingkari itu seringkali bermakna nafi. Seperti apa? Di dalam
waktu kita membahas kemarin itu pembahasan apa itu? Tafsir Ayatul Kursi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Siapakah yang memberikan syafaat di sisi Allah? Illa, tahu-tahu muncul illa. Kenapa? Karena istifham ingkari tadi bermakna nafi, yaitu tidak ada. Tidak ada yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan seizin Allah. Berarti hadis tadi juga bermakna nafi. Tidak ada orang yang menjenguk orang sakit yang belum hadir ajalnya, kemudian dia mendoakan kalimat begini sebanyak 7 kali kecuali. Nah ini i'rab yang pertama. Jadi ada istifham ingkari di situ. Atau ada kalimat yang terhapus, yaitu barang siapa begini, kemudian ada kalimat lam yaf'al dzalika illa, tidaklah orang itu mengucapkan kalimat tadi untuk si sakit kecuali. Jadi ada lafaz yang terhapus. Afahullah, kecuali Allah akan membebaskan dia, akan menyelamatkan dia. Afiyah, memberikan afiyah, penjagaan, keselamatan min dzalikal marad, dari penyakit tadi. Baik. Hadis ini menunjukkan keutamaan zikir, keutamaan doa tadi. Al-Imam Syaukani di dalam kitab Nailul Autar menunjukkan disunahkannya mendoakan orang sakit. Nah, dalilnya hadis ini selain hadis-hadis yang telah kita lewati itu. Baik, jadi datang bukan hanya untuk makan minum, tapi juga mendoakan. Mungkin apa dengan kalimat yang ringkas seperti kita lewati, Allahumma shfi sa'dan atau syafakallah misalkan. Bukan sekedar ikhbar, tapi ada insya, ada kalimat yang mengandungi doa, semoga Allah menyembuhkan Anda. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Ada banyak doa ya. Nah, kita boleh memilih yang ini atau yang itu. Ada banyak variasi, mana yang sesuai di waktu itu, mana yang dimudahkan. Tidak wajib yang ini dan tidak wajib yang itu, tapi terserah memilih yang mana. Wallahu a'lam.